Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-222. Patih Adipati Mangkupraja berkunjung ke Yogya. Pembangunan keraton Yogya terus berlangsung. Sehari-hari para pekerja menggarap kota raja dengan bekerja keras. Perumahan sudah tertata bentuknya. Juga jalan-jalan sudah ditandai lajur-lajurnya. Pada saat para punggawa Yogya sedang bekerja keras membangun kota, Patih Surakarta Adipati Mangkupraja datang berkunjung. Sang Adipati membawa tugas untuk segera menyelesaikan pembagian negara. Ketika sudah menghadap Sultan, Adipati Mangkupraja meletakkan keris dan menyembah. Sultan tertawa suka. "Engkau datang untuk meninjau aku membersihkan hutan. Aku sedang membuat kota raja." Adipati Mangkupraja menjawab, "Benar, saya diutus putra paduka sang raja untuk menyampaikan salam. Yang kedua, di bagian mana dari hutan itu? Dan apa nama hutan yang akan dipakai sebagai kota raja? Putra paduka ingin tahu." Kanjeng Sultan berkata pelan, "Hutan Beringan namanya, dekat dan menyambung dengan Yogya. Tempatnya bagus karena rata dan murah air. Dulu ketika Sunan Amangkurat bertakhta disebut Garjitowati dan sudah dibuat pesanggerahan. Itu yang juga disebut Yogyakarta." Mangkupraja berkata, "Alangkah bagusnya kalau sudah jadi. Putra Paduka juga berpesan kepada hamba agar segera menyelesaikan pembagian negara. Sekarang sang raja meminta agar semua berterus terang dan dilarang berbuat curang." Tertawa sang sultan dan berkata, "Baik Mangkupraja, sekarang sudah lega hatiku. Engkau yang lebih tua dan seorang petani. Sama juga dengan Danrejo juga seorang petani. Pasti kalian sudah saling memahami. Ketika masih dipegang Pringgoloyo, hatiku selalu was-was. Dan aku hampir putus asa, selalu dibingungkan Pringgoloyo. Beruntung dia segera mati. Sungguh Surakarta hilang iblisnya. Kalau engkau pulang nanti, tanah Rayudan serahkan kepada anak Prabu. Bawalah ikut ke Surakarta. Tetapi pesanku agar tanah yang dikukui Pringgoloyo dibagi semua. Ini adalah pertolongan dari Tuhan. Matinya Pringgoloyo membuat negeri sejahtera. Dan aku ingin tahu, engkau keturunan siapa?" Mangkupraja menyembah dan berkata, "Hamba lahir dari kalangan rakyat jelata, Paduka, dari seorang pembantu yang dibawa dari Selo." Kanjeng Sultan tertegun tak berkata. Setelah beberapa saat kemudian, sang Sultan berkata, "Oh, saudaraku tidak ada yang menduga. Makanya engkau terlihat hitam. Ternyata keturunan batu." Para bupati tertawa, karena nama Selo berarti batu. Sultan kemudian berkata lagi, "Ketahuilah Mangkupraja, banyak orang meledek, mengira engkau berasal dari Andong saja. Tua muda menertawakanmu. Kata orang yang meledek, di Surakarta sudah langka manusia. Orang berkantong kumal pun jadi patih. Apakah kantongnya berisi rial? Walau berkantong kain cindi dan berwajah tampan, kalau isinya gerabah takkan jadi patih." Ki Mangkupraja menengus dan berkata seru, "Tuan, Anda kok pakai alasan perkataan orang? Memang siapa yang berani meledek saya, patih raja, dan juga putra paduka sang raja bertuah. Kalau meledek bisa kualat." Sultan tertawa terbahak-bahak. "Bukan aku, itu si Dinda Notokusumo yang saling bicara di luar. Aku mendengar tadi." Adipati Mangkupraja melotot ke arah Pangeran Notokusumo. "Apa benar Anda yang meledek saya, Nak?" Pangeran Notokusumo berkata, Paman, hanya Kanjeng Sultan yang bicara." Pangeran Notokusumo berkedip ke arah Sultan. Seketika para bupati tertawa. Adipati Mangkupraja menyembah, "Adik Paduka Raden Supomo ini dulu pernah saya mengabdi kepadanya selama setahun. Saya pernah menjadi tukang kudanya." Tertawa lagi para bupati. Sultan suka mendengar orang yang berterus terang, tak menutupi jati dirinya. Berkata Kanjeng Sultan, "Orang bersahaja,
Setia dan sungguh-sungguh seperti Adipati Mangkuprojo ini sungguh berbobot. Adipati Mangkuprojo, kalau demikian sungguh sesuai sabda Nabi. Kalau orang suka bicara celaka akan membawa-bawa leluhurnya. Tapi mengapa seorang mantri panumping bisa menjadi magang di tempatmu? Dinda Notokusumo, bagaimana ceritanya? Pangeran Notokusumo berkata, benar Paduka, karena dulu desanya, Andong, digadaikan oleh Surojoyo. Sungguh gila Surojoyo berani menggadaikan tanah raja. Lalu saya laporkan kepada adik Paduka Kanda Puruboyo. Dari hari Senin berikutnya, ketika hendak berkuda dijemput di tempatnya. Surojoyo disuruh mencopot baju dan bajunya dikampak menjadi remuk bercampur tanah. Surojoyo gemetaran. Sultan berkata, si Dinda Puruboyo dulu ketika zaman kerajaan masih sejahtera, memang membawai para penggarap sawah. Sering berkeliling bertongkat pedang. Siapa yang punya garapan kalau diperiksa merasa gemetaran. Walau denganku terlihat akrab, kalau memeriksa pekerjaanku pun aku merasa was-was. Lama berdiri di tempatku, sehingga para pekerja gemetaran. Sampai cerek air yang dipegangnya ikut bergetar. Lalu saya katakan, Anda pulang dulu Dinda Lurah, membuat gugup para pekerja. Sepulangnya Dinda Purubaya, para pekerja lepas dari ketakutan. Dinda Mloyokusumo yang baru saja diperiksa pekerjaannya, terlihat mukanya pucat. Setelah pulang tidak berhenti sedekah selama 10 hari. Itulah Mangkuprojo, orang Yaman sekarang tidak ada yang seperti Dinda Purubaya. Sultan berkata lagi, Mangkuprojo, aku pinjamkan kudaku si Bisowarno. Bawalah berkeliling 2 putaran saja, agar menjadi tumbal kota raja. Kuda sudah disiapkan dan Mangkuprojo naik kuda memeriksa yang sedang bekerja. Tidak lama Mangkuprojo sudah berputar dan turun dari kuda. Sultan berkata pelan, engkau pindahkan barisanmu. Sekarang musuhmu berada di timur. Jadi pindahkan markas pasukanmu di timur kota raja. Sebaiknya di Kayu Apak. Dulu aku pernah memakainya sebagai markas. Mangkuprojo menyatakan siap menjalankan perintah. Selama 12 hari Mangkuprojo tinggal di Yogyakarta dan mendapat sambutan yang hangat. Kepulangannya ke Surakarta membawa banyak hadiah, termasuk 2.000 tanah yang oleh Sultan digabungkan ke Surakarta. Kelak giliran Adipati Danurejo yang akan melawat ke Surakarta, karena ibarat punya 2 raja yang menjadi Dwi Tunggal. Mangkuprojo berangkat dari tanah Mataram menuju markas Dresanan. Sesampai di Dresanan, segera mengumumkan kepindahan markas di Kayu Apak. Bergemuruh suara pasukan berbondong-bondong pindah ke Kayu Apak. Dalam perjalanan, Mangkuprojo mampir ke keraton untuk melapor kepada sang raja. Sesampai di hadapan sang raja, Mangkuprojo berkata, salam dari Paman Paduka Sultan kepada Paduka sang raja. Dulu waktu merampas tanah dari Pringgoloyo sudah sah karena seizin gubernur. Tetapi sekarang Sultan merasa agar semua selamat dan tidak menimbulkan ketidaknyamanan antara anak dan paman, Sultan berkenan mengembalikan tanah itu. Karena Pringgoloyo sudah mati dan Sultan merasa penghalang pembagian negara sudah tidak ada lagi. Dan soal pembagian dapat dibicarakan dengan nyaman. Seperti itu kehendak Paman Paduka. Dan juga barisan saya di Dresanan disarankan agar pindah ke timur kota raja, yakni di sekitar Suroh, bekas markas Paman Paduka dulu ketika memerangi 5 pangeran. Sang raja berkata, baiklah, untuk perkara tanah besok berilah ganti yang sepadan dari sisa tanah yang belum dibagi, agar pembagian tidak membingungkan, dan perintah Paman turutilah, segera pindahkan pasukan. Mangkuprojo berkata, baik Paduka, sudah saya suruh berangkat. Mangkuprojo sudah mundur dari hadapan sang raja. Segera meneruskan perjalanan ke Kayu Apak untuk menata barisan. Sesampai di Kayu Apak, segera mengundang para tumenggung untuk menata pondokan masing-masing.